Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 6 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Dan kita masih di dalam Ar-Risalah Ats-Tsaniyah, risalah yang kedua, Mau'izatun Nisa, nasihat untuk wanita. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang baru. Penulis mengatakan nasihatun wa tahni'atun. Nasihat dan ucapan selamat. Apa maksudnya? Insyaallah ta'ala akan dijelaskan oleh penulis di dalam bab ini. Kita baca, تتأكد في هذا الزمان على وجه الخصوص زمن الفتن المتكاثرات والملهيات المتنوعات والصوارف والمتعددات التي شغلت كثيرا من الناس عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. الوصية بتقوى الله جل وعلا وطاعته سبحانه ولزوم syar'ihi al-hakim nushan lil ibadi wa ma'dziratan ila Allah tabaraka wa ta'ala. Sangat ditekankan di dalam zaman, secara khusus zaman ini, zaman yang penuh dengan godaan yang begitu banyak, hal-hal yang melalaikan yang bermacam-macam, kemudian hal-hal yang memalingkan yang berbilang-bilang, yang menyibukkan kebanyakan dari manusia dari tujuan untuk diciptakannya mereka dan juga diadakannya mereka di dunia ini. Yaitu sangat ditekankan adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dan wasiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, sebagai nasihat untuk hamba-hamba Allah dan juga sebagai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak.
Maksud yang disampaikan oleh penulis di sini adalah kita ini di zaman yang begitu dahsyat, godaan-godaan yang menghantarkan kepada kebinasaan, keburukan, kehancuran. Begitu dahsyat hal-hal yang melalaikan, yang bermacam-macam, kemudian hal-hal yang memalingkan, yang berbilang-bilang, yang mana hal-hal tersebut sangat membuat manusia tersibukkan dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada zaman yang seperti ini sangat ditekankan untuk saling memberikan wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling memberikan wasiat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling memberikan nasihat untuk senantiasa melazimi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Ini semua kita lakukan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah dan juga berlepas diri kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berlepas diri adalah ada orang yang menyimpang dari agama, baik itu perkara akidah atau ibadah atau muamalah atau akhlak dan adab. Maka kita nasihati sebagai bentuk kebaikan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, dan juga sebagai bentuk berlepas diri dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang yang melakukan maksiat, meninggalkan hal yang wajib kamu diamkan, atau melakukan maksiat, melanggar hal yang dilarang kamu diamkan. Kenapa? Ya. Maka dengan kita memberikan nasihat, kita berlepas diri dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, ويتأكد هذا الأمر في شأن المرأة على وجه الخصوص لا سيما والتركيز في هذا الزمان عليها مؤامرات تحاك وخطط تدبر ومآل ذلك إطاحة بحشمة المرأة وعفتها وسترها وحيائها وكرامتها وفضيلتها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Dan lebih ditekankan lagi dalam perkara yang seperti ini, yaitu mewasiatkan tentang takwa, mewasiatkan untuk taat kepada Allah, mewasiatkan untuk senantiasa melazimi syariat Allah Subhanahu wa taala. Lebih ditekankan lagi dalam perihal nasihat untuk para perempuan secara khusus. Terutama karena terfokus kepada perempuan di zaman sekarang ini. Ya, godaannya terfokus kepada para perempuan di zaman sekarang ini. Banyak sekali muamarah, yaitu hal-hal perilaku-perilaku yang bisa menjerumuskan para perempuan ke dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian rencana-rencana yang sudah diatur sedemikian rupa, ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat malu yang dimiliki oleh perempuan, kesucian yang dimiliki oleh perempuan, ketutupan yang dimiliki oleh perempuan, sifat malu yang dimiliki oleh perempuan, kemuliaannya, kehormatannya, agar semua hilang. Dan ini sesuai dengan disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 27, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima." Allah menginginkan untuk memberikan taubat atas kalian, dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kalian menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Jadi ada memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan manusia-manusia, baik dia muslim ataupun non-muslim, ya, yang memang dia ingin tersebar perbuatan-perbuatan keji di tengah kaum muslimat, sehingga kaum muslimat akhirnya membuka auratnya, hilanglah sifat malunya, hilanglah kesuciannya, hilanglah ketertutupannya dari laki-laki yang bukan mahram, hilangnya keanggunannya, hilang. Kenapa? Karena ada manusia-manusia yang memang menginginkan untuk tersebarnya, ya, syahwat-syahwat yang diharamkan sehingga menyimpang kaum muslimat. Kemudian penulis mengatakan, wa yata'akkadu 'ala al-mar'ati khassatan wal amru yu'inuha bid-darajati al-ula أن تتقي الله جل وعلا ربها وأن تعرف حقه عليها وما أمرها سبحانه به وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه من توجيهات عظيمة وإرشادات مسددة فيها عفة المرأة
wa izzuha wa fadilatuha wa sa'adatuha fid dunya wal akhirah. Dan ditekankan atas perempuan secara khusus. Dan perkara ini adalah yang dituju secara prioritas adalah seorang perempuan, yaitu hendaknya para perempuan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbnya. Dan hendaknya para perempuan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan. Dan hendaknya para perempuan mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bimbingan-bimbingan yang agung, penyuluhan-penyuluhan yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, yang apabila dikerjakan maka di dalamnya seorang perempuan akan mendapatkan kesuciannya, seorang perempuan akan mendapatkan kemuliaannya, seorang perempuan akan mendapatkan keutamaannya, kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Ya. Wal mar'atul hasinatul aqilatul nasihah li nafsiha la taltafitu lima yaquluhu al-hamalu minan nas mimman yuriduna idha'ata syarafiha wa 'izzatiha wa innama tusawwibu nadharaha lima jaa'a 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi hadzal maqami uridu thalathata ahadits 'azimatin sahhat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad'u al-mar'ata 'ala wajhi al-khusus an tatahammalaha ta'ammulan daqiqan wa taqifa 'ala ma ishtamalat 'alaihi min madhamini 'idhamin. Yang artinya, dan perempuan yang terjaga, yang cerdas, yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, ia tidak menoleh kepada apa yang dikatakan oleh manusia-manusia rendahan yang menginginkan kehilangan, menginginkan hilangnya kemuliaan perempuan, hilangnya kesucian perempuan, hilangnya keagungan perempuan. Ya, tetapi sesungguhnya perempuan senantiasa pandangannya kepada apa yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya seorang wanita muslimah seperti itu. Jangan dipikirkan dia bercadar, dikatakan oleh manusia-manusia yang tidak bermanfaat, yang tidak bertanggung jawab. Maksud saya bahwasanya cadar bukan dari Islam, cadar bukan syariat Islam, tetapi cadar adalah budaya Arab, cadar adalah pakaian orang Arab, bukan pakaian Islam, maka tinggalkan itu. Tetapi ikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian Syekh mengatakan, itu contoh cadarnya. Contoh yang lain lagi, jilbab yang panjang, yang menutupi seluruh tubuh. Maka dia tidak memperdulikan apa yang dicelotehkan oleh manusia-manusia yang tidak faham, yang rendahan, yang mungkin tidak menginginkan kebaikan untuk wanita muslimah. Dia tidak menoleh daripada pendapat-pendapat dan celotehan-celotehan tersebut. Yang penting dari dia adalah bagaimana dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh akan menyebutkan 3 hadis yang telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, saya mengajak para perempuan secara khusus untuk memperhatikan dengan perhatian yang sangat mendalam dan juga berdiam, memperhatikan apa saja yang kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Hadis yang pertama. Jadi beliau akan pada bab ini membawakan dan menjelaskan 3 hadis. Hadis yang pertama, rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima min hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'shara an-nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashira ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الهازم من إحداكن. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada waktu hari Idul Adha atau hari Idul Fitri menuju lapangan. Lalu beliau melewati para perempuan, kemudian beliau bersabda, wahai sekelompok kalian para perempuan seluruhnya, hendaknya kalian bersedekah
Karena sesungguhnya aku melihat kalian, diperlihatkan kepadaku, kalian adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Kalian adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Lalu kami bertanya, yaitu para sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW bertanya, bima ya Rasulullah, dengan apa kami menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena kalian memperbanyak laknat, mencaci, melaknat, dan kalian kufur terhadap kebaikan suami. Aku tidak melihat dari makhluk-makhluk yang kurang akalnya dan agamanya lebih menghilangkan otak orang yang tegas di antara kalian dibandingkan kalian, wahai para perempuan. Baik, sahibati, hafizakumullah ta'ala, kita akan pelajari hadis ini pelan-pelan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini secara umum maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW kebiasaan beliau menasihati para perempuan, sebagaimana beliau juga kebiasaannya menasihati para lelaki. Dan kebanyakan Nabi Muhammad SAW mengingatkan para perempuan tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada perempuan. Kemudian juga tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para perempuan, ya, agar mereka menjaga diri dari kekurangan-kekurangan tersebut dan mengobati kalau seandainya memiliki kekurangan-kekurangan tersebut. Maka pada hari Idul Adha atau hari Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, ini beliau bersabda ini setelah beliau berkhutbah Id. Ya, beliau bersabda, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya diperlihatkan kepadaku kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, kenapa kami penghuni neraka yang paling terbanyak? Karena kalian banyak melaknat dan kalian tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat dari orang-orang yang lemah akalnya, wanita-wanita yang lemah akalnya dan agamanya, yang kurang agamanya, kurang akalnya, lebih menghilangkan akal lelaki yang tegas, kecuali wanita-wanita seperti kalian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambungan hadis ini, para sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kurang agama kami dan kurang akal kami, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alaysa syahadatul mar'ah mithla syahadatir rajul. Bukankah persaksian seorang perempuan seperti setengah dari persaksian seorang lelaki? Jadi kalau lelaki itu bersaksi, dia bersaksi, dua orang laki-laki. Kalau seandainya satu laki-laki dan ditambah dengan perempuan, maka perempuannya harus dua. Nah, ini berarti maksudnya adalah bahwa persaksian perempuan setengah persaksian laki-laki. Kemudian para sahabiat, para wanita, sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW mengatakan, oh iya, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fadzalika min nuqsani aqliha. Nah, itulah kekurangan dari akalnya. Kemudian alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Qala bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, bukankah seorang wanita jika dia haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Maka kata Rasulullah, kata para sahabat wanita radhiyallahu anhun, benar wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, itulah kekurangan dari agamanya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis itu kan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis dari Asma binti Yazid. Ada hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para perempuan. Kemudian ya, dan waktu itu Asma binti Yazid ada di tengah-tengah perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para perempuan, innakunna aktsaru hatabi jahannam.
Sesungguhnya kalian adalah kayu bakar paling terbanyak di neraka jahanam. Kemudian Asma binti Yazid mengatakan, "Fanadaitu Rasulullah wa kuntu alaihi jari'ah. Lima ya Rasulullah." Lalu aku panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku berani di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan itu. Kenapa wahai Rasulullah? Kami termasuk kayu bakar yang membakar neraka jahanam yang paling terbanyak. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Annakunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa agar seorang wanita muslimah untuk menghilangkan sifatnya, yaitu sifat buruk lisan dan sifat tidak berterima kasih. Hadis ini menunjukkan bahwa mengajak para perempuan untuk meninggalkan sifat buruk lisan dan sifat tidak berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Baik. Sekarang ada berbagai macam permasalahan di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat tentang Nabi Muhammad SAW diperlihatkan neraka dan penghuni neraka. Apakah ini melihat secara kasat mata tetapi di dalam mimpi, ataukah secara kasat mata dan langsung secara jaga? Ini terjadi khilaf di antara ulama rahimahumullah taala. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kita pilih pendapatnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kepada beliau neraka. Ini beliau melihat dengan kasat mata dalam keadaan jaga. Melihat dengan kasat mata dalam keadaan jaga. Baik. Kemudian timbul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad SAW benar-benar melihat neraka sesuai dengan keadaannya? Berarti diangkat untuk beliau hijab, kemudian dipercepat beliau, atau bagaimana? Maka ahibati hafizakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat benar neraka secara hakiki pada malam Isra dan Mi'raj. Pada malam Isra dan Mi'raj. Dan ini menunjukkan bahwasanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa neraka dan surga sudah ada sekarang dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak melihat dengan kasat mata neraka tersebut secara hakiki, akan tetapi dimisalkan di hadapan beliau. Dimisalkan di hadapan beliau. Ya, hal ini berdasarkan penguatan dari hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, laqad uridat alayya al-jannah wan nar anifan fi 'ardi hadzal ha'id wa ana usalli. Sungguh dinampakkan kepadaku tadi surga dan neraka di dinding ini, sedangkan aku dalam keadaan lagi sholat. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa diperlihatkan kepadaku, maksudnya di sini adalah dimisalkan kepadaku surga dan neraka. Wallahu a'lam. Baik, faedah dari hadis ini adalah perintah untuk bersedekah dan diperintahkan lebih ditekankan lagi apabila hari Idul Adha atau Idul Fitri, dan juga dalam keadaan-keadaan yang sulit, ya. Dan juga dalam keadaan-keadaan setelah melakukan maksiat. Ya, dalam keadaan-keadaan setelah melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sedekah memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala dan meringankan siksa atas dosa. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 114.
Innal hasanat yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya hasanah-hasanah itu menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa terkadang dosa-dosa antara sesama makhluk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam memperbanyak laknat dan juga kufur terhadap kebaikan suami, maka ini adalah hak-hak para hamba. Jadi maksudnya begini, yang kita kenal selama ini adalah kalau urusan kita dengan Allah, maka urusannya kalau kita na'udzubillah, kalau ada orang meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan sholat, dia tinggalkan, maka dia bertobat, itu urusannya dengan Allah, tidak ada dengan orang lain. Kemudian dia tidak berpuasa, maka itu urusannya dengan Allah, tidak ada dengan orang lain. Nah, kalau urusannya dengan Allah, maka berarti dia meminta ampun kepada Allah dan Allah Maha Pengampun. Baik, selesai itu. Tapi kalau urusannya dengan makhluk-makhluk Allah, ya, seperti ribah, namimah, kemudian seperti apa lagi? Pokoknya urusan dengan manusia, hutang dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa amal-amal saleh terkadang menghapuskan kewajiban-kewajiban terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa amal-amal saleh menghapuskan kewajiban-kewajiban makhluk terhadap makhluk-makhluk lainnya. Nah, paham ya maksudnya ini yang ketiga. Yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa tidak berterima kasih kepada kebaikan suami dan melupakan kebaikan suami termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan neraka. Dan salah satu dosa yang apabila diancam dengan neraka, maka itu adalah termasuk daripada dosa besar. Yang kelima, bahwa maksiat kadang dinamakan kekufuran, sebagaimana taat dinamakan keimanan. Ya, taat dinamakan keimanan. Kemudian pelajaran selanjutnya juga dikatakan oleh Imam Nawawi pada hadis ini bahwa laknat itu termasuk daripada dosa yang sangat buruk. Ya. Tetapi meskipun demikian tidak dikatakan dia sebagai dosa besar. Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan tukthirna la'na. Ya, kalian sebabnya adalah memperbanyak laknat. Nah, ini menunjukkan bahwa laknat dosa kecil dan dia buruk tapinya. Meskipun dia kecil tapi dia buruk. Apalagi kalau seandainya dilakukan dengan terus-menerus, maka bisa-bisa menjadi dosa besar. Kata Imam Nawawi seperti itu. Was-saghirah idza aktsarat sarat kabiratan. Aw was-saghiratu idza uksirat sarat kabiratan. Dan dosa-dosa kecil apabila dikerjakan secara banyak terus-menerus maka menjadi besar. Dan para ulama bersepakat haramnya melaknat, ya, mencaci, menghina. Maka tidak boleh seseorang melaknat orang lain, ya, baik muslim atau kafir atau hewan. Kata Imam Nawawi seperti itu. Illa man alimna binassin syar'i annahu mata 'al kufr aw yamutu 'alaih. Kecuali orang yang kita ketahui dengan dalil syar'i bahwa ia meninggal di atas kekufuran atau meninggal di atasnya, seperti misalkan Abu Jahal, iblis. Nah, maka boleh kita mengatakan iblis laknatullah, Abu Jahal laknatullah, ini boleh. Ya. Tetapi yang belum ada nas syar'i bahwasanya dia mati di atas kekufuran, maka pada saat itu tidak boleh kita melaknatnya secara personal langsung. Adapun melaknat secara sifat, maka ini tidak haram. Seperti misalkan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wa akilar riba wa mukilahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato, dan pemakan harta riba dan yang memberi makannya,
wadh-dhalimin wal fasiqin wal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik dan orang-orang yang kafir. Dan lain-lainnya dari dalil-dalil syar'i yang mana boleh melaknat apabila penyebutan sifat, ya, boleh penyebutan sifat. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa kurangnya akal seorang perempuan dibandingkan lelaki. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. An tadhilla ihdakuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Maka kalau seandainya ada saksi satu laki-laki, maka dua perempuan. Kenapa perempuan dua? Karena kalau seandainya yang satu lupa, maka akan diingatkan oleh yang ini. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini, ini sering salah paham orang. Para ulama mengatakan walaisal maqsudu bi dzikrin nuqsani fin nisa laumuhunna ala dzalik. Bukan maksud penyebutan kekurangan akal pada wanita itu berarti wanita tercela atau Islam mencela para kaum wanita. Li'annahu min asli khilqah, karena dia termasuk daripada sumber penciptaan. Lakinnal maqsudu at-tanbihu ala dzalika lit-tahdhiri min al-iftitani biha. Akan tetapi yang dimaksud adalah memberikan peringatan atas hal tersebut dan juga memberikan pelajaran memberikan peringatan keras dari tergoda dengan para perempuan tersebut. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siksa, ya, siksa atas apa yang telah dilakukan oleh para perempuan tersebut, yaitu mereka dengan lemah akalnya akhirnya mereka membuat lisannya tidak terjaga, yaitu lisan mereka sering melaknat. Naam. Banyak ini pelajarannya, subhanallah. Satu hadis luar biasa pelajarannya. Baik, kita lanjut. Yang ke-8, bahwa ketaatan dinamakan agama di dalam bahasa agama. Ya, ketaatan dinamakan agama. Rasulullah SAW telah mensifati kekurangan ketaatan dengan kekurangan agama. Nah, itu dia. Kan tadi hadisnya berbunyi, aku tidak pernah melihat wanita-wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya lebih dahsyat menghilangkan laki-laki yang tergoda dengan syahwat. Lebih dahsyat menghilangkan akal laki-laki yang tergoda dengan syahwat. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, maka di sini pelajarannya adalah mengerjakan ketaatan. Ketaatan bisa dinamai ke agama. Nabi Muhammad SAW telah mensifati para perempuan tersebut kurang ketaatannya. Ini berarti kurang agamanya. Kenapa? Karena mereka haid. Akhirnya mereka ketika haid tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Kemudian Imam Nawawi berkata, "Idza sabata hadza 'alimna anna man kathurat ibadatuhu zada imanu wa dinuhu wa man naqasat ibadatuhu naqasa dinuhu." Kalau kita mengetahui akan hal ini, maka kita akhirnya mengetahui bahwa barang siapa yang banyak ibadahnya, maka banyak pula bertambah pula imannya dan amalannya. Dan barang siapa yang berkurang ibadahnya, maka berkurang pula imannya dan agamanya. Nah, seperti itu ya. Nah, Imam Nawawi menyebutkan bahwa apakah seorang wanita haid akan diberikan pahala atas sholat di waktu haid meskipun dia tidak mengqadhanya. Ya, sebagaimana diberi pahala orang yang sakit dan orang yang musafir. Dituliskan untuknya pada safarnya atau pada sakitnya seperti dia mengerjakan sholat saat dia sehat dan saat dia dalam keadaan mukim. Maksudnya gini, ada hadis yang menunjukkan bahwa seorang yang musafir dan seorang
yang sakit, Rasulullah SAW mengatakan, kutiba maka naya malu muqiman sahih. Maka akhirnya dia kan tidak puasa, dia tidak tidak puasa, ya. Orang yang sakit tersebut, orang yang musafir pun tidak puasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka ia akan ditulis mendapatkan pahala puasa, ya, mendapatkan pahala puasa dan mendapatkan pahala puasa saat dia sakit atau saat dia bersafar, seperti dia sedang sehat atau seperti sedang mukim. Ya. Dia akan mendapatkan pahala puasa dan pahala salat tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sakit seperti itu, orang musafir seperti itu, apakah wanita haid juga seperti itu? Ini berkaitan dengan kurangnya agamanya. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa zahirul hadis annahu la yuthab. Bahwa yang terlihat dari hadis ini adalah bahwasanya dia tidak diberikan pahala atasnya. Artinya wanita haid kalau tidak sholat maka dia tidak dapat pahala seperti dia sholat saat dalam keadaan suci, tidak haid. Beda dengan wanita yang sakit, wanita yang musafir, kalau dia tidak sholat maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan pahalanya yang lebih baik kalau seandainya dia dalam keadaan sakit, musafir, tidak sholat. Nah, beda dengan wanita yang haid. Wanita yang haid, kalau seandainya dia tidak sholat, maka pada saat itu dia tidak diberikan pahala atasnya. Nah, paham ya insya Allah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa terlarangnya wanita haid untuk berpuasa dan sholat. Ya. Terlarangnya untuk wanita haid berpuasa dan sholat. Dan ini sudah disebutkan sebelumnya akan hukum-hukum yang seperti ini. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa termasuk kebiasaan perempuan yang menyimpang adalah suka melaknat dan suka mengingkari kebaikan seseorang. Suka melaknat, meremehkan pemberian seseorang, dan suka mengingkari kebaikan seseorang, lupa akan kebaikan seseorang. Nah, baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita adalah penghuni neraka paling terbanyak. Tapi jangan lupa juga laki-laki juga wanita juga penghuni surga paling terbanyak. Jadi wanita penghuni neraka paling terbanyak, tapi dia juga penghuni surga paling terbanyak. Kenapa demikian? Karena satu laki-laki didampingi oleh dua perempuan di dalam surganya. Nah, kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang laki-laki menasihati para perempuan dan memberikan pengajaran kepada mereka tentang hukum-hukum Islam, menasihati mereka, ya. Nah, itu tapi tidak diperbolehkan untuk bercampur, ya. Harus pakai hijab berdasarkan ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau seandainya kalian wahai para sahabat Nabi meminta makanan dari para istri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, bolehnya seorang atau para perempuan keluar ke majelis ilmu jika aman dari godaan dan juga dari kerusakan. Boleh untuk pergi ke majelis ilmu. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini, bolehnya bersedekah. Perempuan bersedekah dari hartanya tanpa harus izin dengan suaminya. Jadi tidak ada kewajiban seorang istri untuk minta izin kepada suaminya apabila dia ingin bersedekah
dari hartanya sendiri. Yang wajib minta izin kepada suaminya adalah apabila dia bersedekah dari harta sang suami. Wallahu a'lam. Kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, boleh seseorang murid untuk bertanya kepada gurunya. Ya, boleh. Buktinya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat-sahabat wanita, "Walima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah SAW? Kami termasuk daripada makhluk yang paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah di dalam hadis ini terlihat akhlak Nabi Muhammad SAW yang mulia, yaitu beliau tidak membalas orang yang menagih hutangnya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua sekarang, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan. An Abi Adzinata, an Abi siapa ni? Abi Adzinah As-Sadafi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyah wal al-muwasiyah idza taqaina Allah wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannah minhunna illa mithlu gharabil asam. Kita pelajari hadis ini baik-baik pada ikhwan yang dirahmati Allah. Bentar. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Maka para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ada yang mengatakan, tidak sedikit dari mereka yang mengatakan ya bahwa hadisnya tidak sahih. Di antaranya Yahya bin Qattan, kemudian juga Imam As-Suyuti, kemudian juga Imam Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'. Jadi hadis ini adalah hadis yang dibincangkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian sini sebutkan khairun nisaik, artinya wanita terbaik kalian, wanita paling baik kalian, istri paling baik kalian. Ya. Al-wadud al-walud. Al-wadud artinya yang romantis, pecinta. Ya, al-walud yang banyak melahirkan anak. Ya. Nah. Dari mana kita tahu bahwasanya wanita tersebut adalah al-walud, banyak melahirkan anak, padahal belum dicoba? Maka jawabannya adalah lihat ibunya, apakah mempunyai banyak anak, lihat saudari-saudarinya, apakah banyak mempunyai anak, ya, lihat keluarganya secara umum. Nah, di sini disebutkan al-muwatiyah. Al-muwatiyah artinya adalah yang senantiasa mendatangi suaminya jika suaminya meminta dilayani. Al-muwasiyah. Al-muwasiyah artinya yang tenggang rasa dengan keadaan suami. Ini adalah wanita-wanita yang terbaik jika mereka bertakwa kepada Allah, dan seburuk-buruk para santri, seburuk-buruk para istri, maksud saya, kok santri, istri-istri yang kalian adalah al-mutabarrijat, wanita-wanita yang berdandan di hadapan laki-laki bukan mahramnya. Al-mutakhayyilat. Al-mutakhayyilat yaitu yang banyak angan-angan, mau masuk surga, akan tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hunnal munafiqat, dan mereka itu adalah wanita-wanita yang munafik. La yadkhulul jannah minhunna illa mithlu gharabil asam. Tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang
a'sam. Burung gagak yang a'sam maksudnya di sini adalah para ikhwah, burung gagak yang jarang adanya. Karena warnanya ya. Jadi burung gagak yang jarang ya. Jarang warna bulunya itu jarang. Maksudnya adalah para wanita mereka sedikit masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka adalah wanita-wanita yang banyak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam syarah al-abyad al-janahain awi rijlain arada qillatu man yadkhul jannah minhunna li'anna hadha an-na'ta fil ghirbani ajiz. Maksudnya adalah burung-burung yang sayapnya putih, kemudian kakinya juga putih. Ini menunjukkan bahwa sedikitnya yang masuk ke dalam surga dari para perempuan. Karena sifat pada burung gagak yang seperti ini adalah sangat jarang. Ya, sangat jarang. Nah, itu hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini. Saya ulangi ya, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para wanita agar bertakwa kepada Allah. Maka mereka akan menjadi wanita-wanita yang terbaik. Siapa wanita-wanita terbaik? Yang pencinta, yang banyak memberikan anak, yang melayani ajakan suami selalu di atas ranjang, yang tenggang rasa dengan keadaan suami, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruk para perempuan, istri-istri kalian adalah wanita-wanita yang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Berdandan dengan apapun. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah sebutkan bahwa kecantikan atau perhiasan perempuan itu ada yang menempel pada tubuh perempuan, wajahnya, atau bentuk tubuhnya, ataupun juga warna kulitnya. Kemudian ada yang berpisah dengan para perempuan, seperti misalkan make up-nya, kemudian cincin hidungnya, cincin jemarinya, gelang tangannya, anting telinganya, kalung lehernya, gelang kakinya, pakaiannya, cadarnya. Ya, ini adalah al-mutabarrijat. Siapa yang dengan hal-hal baik itu perhiasan yang ada pada tubuhnya atau perhiasan yang menempel dipakainya itu dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini termasuk daripada wanita-wanita terburuk. Al-mutakhayyilat dalam artinya adalah ya wanita-wanita yang berkhayal. Nah, dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan berkhayal di sini adalah al-mu'jabat al-mutakabbirat, wanita-wanita yang ujub dengan diri sendiri dan menyombongkan diri. Ya. Dan mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Artinya sama dengan orang-orang munafik. Tidak masuk surga dari mereka kecuali seperti al-ghurabul a'sam. Seperti burung gagak al-a'sam yang putih kakinya dan putih kedua sayapnya. Dan itu jarang pada burung gagak. Wallahu a'lam. Nah, hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiga. Oh, tapi hadis yang ketiga panjang. Kita baca hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dari Umarah bin Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma Amr bin As radhiyallahu anhu fi hajjin aw umrah." Kami pernah bersama Amr bin As radhiyallahu anhu saat berhaji atau saat umrah. Falamma kunna bi Mahri Dhahran, idza nahnu bi imra'atin fi hawdajiha wadi'atan yadaha ala hawdajiha, falamma nazala dakhala asy-sya'ba ودخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذا نحن بغربان كثير فيها غراب عاصم أحمر المنقار ورجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا بقدر هذا الغراب مع هذا الغربان. رواه الحاكم في مستدركه وقال واضعة يدها على هودجها فيها خواتيم. ورواه أبو يعلى في مسنده
faqala fa idza nahnu bimra'atin 'alaiha jabair ay asawir fi ma'samiha min dhahab aw fiddah laha wa khawatima wa qad basatat yadaha ila al-hawdaj. Perhatikan baik-baik. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini, kata penulis kan saya akan membawakan 3 hadis yang semestinya seorang perempuan memperhatikan 3 hadis ini. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dari Umar bin Khuzaimah bin Thabit, beliau bercerita, kami pernah bersama Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam haji atau umrah. Maka ketika kami berada di daerah Maruz Zahran, ya, waktu itu kita melihat seorang perempuan di haudaj. Haudaj itu adalah tempat duduk perempuan di atas ontanya. Dan dia meletakkan tangannya di atas haudajnya. Yaitu dia meletakkan tangannya di atas tempat duduknya tersebut. Maka ketika turun dan memasuki sebuah kampung, kami pun ikut turun bersamanya. Lalu ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW di tempat ini. Ternyata banyak burung gagak yang datang. Dan di antara burung gagak tersebut adalah burung gagak yang a'sam. Yang tadi sayapnya putih, kemudian kedua kakinya putih. Dan mingkar. Mingkar itu yaitu paruhnya itu merah. Kakinya juga merah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk ke dalam surga wanita yang tidak masuk ke dalam surga para wanita kecuali seperti jumlah burung gagak ini. Burung gagak yang disebutkan tersebut adalah ghurabun a'sam. Dan ghurabun a'sam ini adalah populasinya sedikit di tengah manusia. Maka begitulah para perempuan masuk ke dalam surga sedikit. Hadis riwayat Imam Hakim, dan di dalam kitabnya Mustadrak beliau menambahkan wadi'atun yadaha ala haudajiha fiha jawatim, bahwa perempuan tersebut meletakkan tangannya di atas haudajnya. Jadi gini, haudaj itu saya ambilkan contohnya, gambarnya biar mudah. Haudaj. Nah, sebentar biar tidak terlihat. Ini dia. Nah, ini namanya haudaj. Ini namanya haudaj ini. Biasanya dia di atas onta. Ya, haudaj ini biasanya di atas onta. Nah, perempuan itu dia memegang haudajnya dan tangannya itu ada tangannya itu ada cincinnya. Ya, tangannya tersebut ada cincinnya. Maka terlihatlah perhiasannya. Ya, makanya disebutkan oleh Umarah bin Khuzaimah bin Thabit, kami melihat perempuan di atas haudajnya dan dia memakai cincin-cincin, gelang-gelang dari emas dan perak. Dan tangannya seperti ini. Nah, gitu. Ya, maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita dari para sahabat bagaimana mereka merasa aneh kalau seandainya ada perempuan mereka memperlihatkan kepada mereka perhiasan-perhiasannya. Adapun penjelasan dari 3 hadis ini nanti kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan waktunya habis dan saya mohon maaf tadi agak terlambat karena macet di jalannya. Wallahu alam, karena ini dari rumah saya ke studio sekitar hampir 1 jaman ya, maka mohon dimaklumi. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi seputar pembahasan ini, silahkan kami bacakan pesan singkat yang termasuk
Dari seorang ibu, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah asisten rumah tangga atau pembantu di rumah yang sudah berusia 40 tahun, wanita tentunya, wajib berhijab di rumah saat bekerja? Khususnya di rumah juga ada suami. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, jawabannya adalah saya ingin mendudukan dulu permasalahan bahwa para pekerja rumah tangga, PRT, yang bekerja di rumah-rumah, maka mereka bukan budak. Mereka adalah pekerja. Maka oleh sebab itu mereka kita ambil jasanya, yaitu membersihkan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Maka mereka bukan budak. Oleh karena mereka bukan budak, maka mereka tetap orang yang bukan mahram. Maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, maka wajib di hadapan suami harus menutup auratnya. Nah, dan ini sangat dimudah-mudahkan oleh sebagian kaum muslimin untuk mendatangkan pekerja rumah tangga perempuan ke dalam rumahnya. Padahal di situ ada suaminya, ada anak laki-lakinya yang sudah baligh, ya. Meskipun umurnya 40 tahun atau 45 tahun dalam keadaan sudah menopause, akan tetapi jangan sampai dia membuka auratnya. Boleh dia membuka jilbabnya. Jilbab di sini maksudnya adalah kain penutup yang paling atas yang menutupi seluruh tubuhnya, boleh. Tetapi masih pakai jilbab yang menutup rambut, wajib. Tidak boleh dia membuka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, baik itu suami dari majikannya, anak laki-laki dari majikannya atau semisalnya. Allahu a'lam. Na'am. Jazakallahu khairan, terima kasih para Ustadz. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, wanita dianjurkan bersedekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan istri yang tidak mempunyai penghasilan sendiri? Apakah juga harus mengerjakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengingat semua yang ada pada dirinya adalah pemberian dari suami. Silakan Ustaz. Baik. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Kalau seandainya ditanya, apa hukum seorang perempuan yang sudah menikah bersedekah? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana dia boleh membeli sesuatu yang bermanfaat untuknya, maka dia perlakukan untuk sedekah pun juga diperbolehkan. Sebagaimana laki-laki diperbolehkan yang sudah dewasa, yang sudah mahir mengatur keuangannya, boleh dia untuk menggunakan macam-macam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ditanya bersedekah, hukum bersedekah dari hartanya, ya, tanpa izin suaminya, maka jawabannya juga boleh. Dan ini yang sudah kita jawab dari poin pertama. Yang ketiga, kalau seandainya dia bersedekah dengan harta dari suaminya, tanpa izin suaminya. Tanpa izin suaminya. Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan seorang perempuan bersedekah dengan harta suami, ya, kecuali dengan izin suaminya. Laisa lil mar'ati 'atiyah illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan memberikan pemberian hadiah kecuali dengan izin suaminya. Maka pada saat itu sang istri harus izin dengan suami kalau ingin bersedekah. Ini kalau seandainya dari harta suami. Baik. Sekarang permasalahannya, Ustaz, bagaimana seorang istri mendapatkan atau bisa mengerjakan perintah Rasulullah SAW tadi, banyak bersedekah, untuk dia dijauhkan dari dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawabannya adalah bersedekah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian bersedekah, maka
Aku perintahkan kepada kalian sebuah perintah, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kalau seandainya perempuan memiliki secukupnya yang dia miliki, maka sedekahkanlah kalau seandainya dia bisa bersedekah. Meskipun itu pemberian suami, maka bersedekahlah. Nah, kemudian ada cara yang kedua, yaitu dia memotivasi suami, bekerja sama dengan suami untuk bisa bersedekah. Maka insya Allah perempuan tersebut mendapatkan pahala sedekahnya suami. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala pelaku kebaikan tersebut. "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti ajakannya tersebut tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan ajakan tersebut sedikit pun. Allahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon. Silakan. Halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Halo Bapak. Terputus. Kami mohon maaf. Anda coba kembali untuk bertanya di kesempatan berikutnya. Kami bacakan saja dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Dari Pak Asep di Bekasi bertanya. Putri saya umur 15 tahun. Saya mau sekolahkan atau pondokkan di pondok yang bagus. Akan tetapi jauh dari kontrol saya dan istri saya. Ada juga pondok yang dekat dengan rumah kakeknya, tapi biasa aja. Sebaiknya saya memondokkan putri saya ini kemana Ustaz? Silahkan. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau seandainya yang ditanya itu adalah perempuan, maka saya nasihatkan yang dekat-dekat rumah aja. Ya, yang dekat-dekat rumah saja. Karena perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan dia memerlukan mahram, sedangkan sekarang biaya banyak. Kemudian kalau bersafar itu memerlukan mahram, persiapan, kemudian keselamatan, kesuciannya, ya. Yang dekat-dekat saja. Dekat-dekat saja yang tidak memerlukan safar bagi perempuan. Itu nasihat saya. Kemudian untuk perempuan yang dimasukkan ke dalam pesantren, maka ada beberapa poin yang dicari oleh suami, oleh para orang tua untuk perempuan yang dimasukkan ke dalam pesantren. Yang paling utama adalah perempuan tersebut, anak perempuan tersebut mengetahui akidah yang benar. Kemudian yang kedua, anak perempuan tersebut mampu beribadah yang baik. Dari mulai bersuci, wudu, mandi besar, tayamum, mengusap di atas 2 khuf, kemudian permasalahan beristinja, ya, buang air besar, buang air kecil, ya, kemudian mandi junub, mandi haid, kemudian sholat, kemudian puasa, dan beberapa pendahuluan tentang zakat, haji, ya. Tetapi yang paling utama itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah ilmu tentang sedikit ataupun permulaan dari bahasa Arab. Kemudian setelah itu kelancaran membaca Al-Quran dan mengetahui hukum-hukum tajwid dan makhraj dari Al-Quran. Ya. Adapun hafal Al-Quran sampai sekian juz, bahkan mungkin sampai 30 juz, maka saya melihat tidak terlalu urgensi bagi seorang wanita muslimah. Nanti saya akan katakan, jangan protes dulu ya. Kemudian juga bahasa Arab. Dia bisa membaca bahasa Arab, tahu huruf hijaiyah,
tahu menulisnya dengan baik dan benar, itu sudah mencukupi. Adapun dia bisa berbicara dengan lancar, bisa membaca dengan lancar, ini bonus saja. Ya. Baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan demikian? Permasalahan yang pertama tentang masalah hafalan. Sekarang kan lagi galak-galaknya maha tahfidz. Menghafal Al-Quran 30 juz. Baik, itu sangat baik. Tidak ada yang meragukan itu. Akan tetapi, kalau anak perempuan tidak sanggup untuk menghafalnya, dan dia hanya beberapa juz saja, misalkan cuma 10, misalkan 15, maka tidak mengapa. Karena sekarang yang dijual di tengah lembaga pendidikan, saya punya pesantren ya, di tengah lembaga pendidikan adalah hafalan Al-Quran. Kalau seandainya dia tidak punya hafalan Al-Quran, maka lembaga pendidikan itu agak berkurang di mata para orang tua kaum muslimin. Padahal di sana ada perinciannya, khususnya untuk perempuan. Ya, perempuan, mereka bisa membaca dengan lancar, benar-benar lancar. Seperti kalau boleh kita sepertikan seperti Imam Masjidil Haram lah gitu, lancarnya, bukan hafalnya. Lancar membaca. Jadi kalau di hadapan dia ada mushaf, dia baca. Lancar. Ya. Nah, adapun hafalan, kalau seandainya dia mempunyai hafalannya banyak, alhamdulillah. Apalagi kalau 30 juz, fabiha wa ni'mah, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya dia cuma 10 juz, sebuah pesantren mentargetkan dari SMP sampai SMA cuma 10 juz, 6 tahun atau 12 juz, berarti setiap tahunnya 2 juz, maka ini tidak tercela. Tidak mengapa. Kecuali kalau si perempuan ini, anak perempuan ini, ditargetkan nanti menjadi ustazah ataupun pimpinan pesantren Al-Quran. Nah, itu baru. Silahkan deh. Dia dalami, dia hafal, sebenar-benar hafal. Karena memang diperlukan di sekolahannya. Tapi kalau seandainya nanti dia ya pergi ke rumah, kemudian dilamar oleh seseorang, menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah suaminya dan anak-anak suaminya, maka tidak terlalu diperlukan seorang wanita hafizah. Dan ini juga perhatian kepada para lelaki. Anda, para lelaki, kadang-kadang hafalannya cuma juz 30, menginginkan wanita yang hafizah. Akhirnya nggak nikah-nikah sampai umur 45. Karena nggak dapat-dapat. Ya, padahal istri Anda tidak berpotensi untuk untuk menelurkan ilmunya di bidang pendidikan. Ya, kenapa demikian? Karena istri kita ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dia akan bersama anak-anaknya hanya sampai SD. Dari mulai lahir hanya sampai umur 12 tahun. Setelah itu anaknya akan ke pesantren. Yang ngajari anaknya, yang mendidik anaknya orang-orang di pesantren. Sedangkan umur dari 0 sampai 12, yang paling utama diperlukan oleh sang anak apa? Ini perhatikan kepada para pemegang lembaga pendidikan. Sekarang kan beradu tuh tentang bahwa sekolah ini bisa menghafalkan sekian, sekolah ini bisa menghafalkan sekian. Tidak semua harus dicontoh hafalannya harus 30 juz, tidak semua. Karena sekolah mempunyai target masing-masing, target unggulan masing-masing. Ya. Nah, sekarang orang tua ketika bersama anaknya 0 sampai 12 tahun, itu saja. Setelah itu umur SMP, umur SMA 13 sampai 15, 16 sampai 19 itu dia di pesantren bersama ustadz-ustadznya. Paham maksud saya enggak? Nah, yang diperlukan berarti ketika sang anak, misalkan anak saya sekarang Abdurrahman umur 5 tahun, umur 3,5 tahun dia sudah lancar berbicara. Maka ketika dia sudah lancar berbicara, maka dimulai dia untuk membaca, mengajari membaca, bukan menghafal, mengajari membaca. Karena ini pengalaman di pesantren.
Anak ini punya hafalan 5 juz, ketika disodorkan mushaf dia nggak bisa baca. Kenapa? Karena menghafalnya cuma mentalqin, bukan membaca. Ketika disodori mushaf dia nggak bisa baca. Karena dia cuma diperdengarkan kepada dia. Kemudian dia menghafal dari apa yang dia dengar tersebut. Maka ketika dia sudah bisa lancar berbicara, maka mulai diberikan iqra' ataukah metode syafi'iyah kah, atau apa begitu, agar dia bisa membaca Al-Quran. Nah, sebelum SD semestinya dia sudah lancar baca Quran. Ketika SD umur 6 sampai 12 tahun, apa yang dia lakukan? Melancari lagi bacaan Al-Qur'annya. Ya, melancari lagi bacaan Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu dia mulai menghafal surat-surat pendek yang dia akan gunakan untuk sholat. Karena umur 7 tahun nanti dia sholat. Ustaz, menghafalnya kapan? Boleh ketika SD tadi atau ketika SMP, memang di pesantren waktunya untuk menghafal. Nah, begitu. Jadi ada sebagian anak yang ketika ingin masuk pesantren jenjang SMP atau setara dengannya, ketika dites dia tidak lancar baca Quran. Ini kekeliruan fatal. Ini yang banyak anak-anak akhirnya ditolak. Kenapa? Karena tidak lancar. Ada yang berasumsi, Ustadz, bukankah di pesantren itu melancarkan bacaan Al-Quran? Kalau seandainya saya di pesantren tidak menerima yang baik-baik saja, berarti nggak usah ke pesantren mendingan. Maka jawabannya tidak begitu cara berpikirnya, bro. Cara berpikirnya adalah persiapkan anak Anda. Karena nanti jenjang SMP, SMA tidak ada lagi kelas Iqra. Yang ada kelas Iqra di mana? Jenjang SD sampai dia lancar bagaikan dia membaca seperti Imam Masjidil Haram. Begitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ini. Ya, ini yang saya lihat. Ada yang boleh setuju, ada yang tidak, tetapi itulah yang ingin saya jawab. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga jawaban-jawaban ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon kepada Ustadz memberikan ikhtitam. Mohon maaf karena terbatasnya waktu, Ustadz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekali lagi, saya nasihatkan kepada seluruh para orang tua kaum muslimin agar di masa sebelum SD dan ketika SD yang diajarkan adalah kalau dari sisi Al-Qur'annya bagaimana dia lancar membaca Al-Qur'an. Itu paling utama prioritas. Adapun hafalan-hafalan maka secukupnya. Kalau seandainya dia bisa menghafal banyak, maka itu fabiha wa ni'mah, lebih baik. Tetapi bukan prioritas. Prioritasnya nanti ketika di jenjang SMP, SMA. Kemudian yang kedua, dari sisi sholatnya. Hendaklah dia diajarkan tata cara, bukan dalil dulu. Tata cara sholat yang benar. Nanti ketika jenjang SMP dia masuk pesantren, baru di situ dia belajar dalil. Kemudian yang ketiga, dari sisi toharahnya dia belajar wudu dan mandi junub. Kenapa? Karena kebanyakan santri-santri saya sekarang tahun pertama kelas 7 SMP dia belum balik. Tahun kedua atau pertengahan tahun ke-7 sudah balik. Maka ketika dia balik tersebut dia sudah tahu tata cara untuk mandi junub. Nah, jadi sebenarnya harus benar-benar diajari kepada orang tua kaum muslimin tahapan-tahapan dalam mendidik anak sehingga dia penuh dengan prioritas, kemudian ada progres di dalam pendidikan anaknya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.